adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Nofri di Small, Sekolah Minggu Online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah, biarpun masih kita adakan secara online. Adik-adik, Bu Nofri rindu untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Bu Nofri minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin setiap hati kami agar kami dapat sungguh-sungguh mengikutinya ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar ini boleh menjadi suatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Biarpun adik-adik masih kecil, lemah, tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Adik-adik adalah miliknya Tuhan. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku dengan dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Mari kita memuji Tuhan. Yesus
pribadi yang kuat, hebat, dan besar. Tiada tandingannya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Bu Nofri minta adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita nyanyi sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik pasti sudah menyiapkan kotak persembahan dan uang persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan dengan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan dimanapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa dapat memberikan persembahan dengan yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan alat tulis? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria, Firman-Mu Pelita. Firman Tuhan pelita hidupku.
Ibu Silvi di Small Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati, kita minta pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang begitu memperhatikan kami, kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Engkau mau menyertai kami satu persatu Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik, bagus ya lagu yang barusan kita dengar. Ibu suka sekali lagu tadi. Kenapa? Karena di dalam syairnya dikatakan seperti ini. This little light of mine, I'm gonna let it shine, and let it shine. Terang kecil ini milikku, dan aku akan membiarkannya bersinar, dan bersinar, dan bersinar terang. Lagu ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki terang. Seperti juga yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 8 bagian akhir. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa ya maksudnya kita mempunyai terang? Terus, bagaimana ya caranya kita hidup sebagai anak terang? Bingung? Mau tahu? Begini anak-anak, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus banyak menyebut dirinya dengan berbagai perumpamaan. Seperti, aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus juga berkata, aku adalah terang. Tuhan Yesus adalah terang atau cahaya. Ketika seorang anak percaya kepada Tuhan Yesus dan ia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, maka Tuhan Yesus akan berdiam di dalam dirinya. Nah, adik-adik, seumpama ini adalah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Terang Tuhan menerangi diri kita, sehingga kita disebut anak-anak terang. Seperti yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 8 bagian akhir. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, sudah jelas ya sekarang kenapa kita disebut anak-anak terang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, masih ingat pertanyaan kedua tadi? Bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang? Seperti yang diperintahkan dalam Efesus 5 ayat 8 tadi. Mari kita saksikan penjelasan Ibu selanjutnya ya. Adik-adik, contoh terang yang paling bercahaya di dunia adalah matahari. Matahari bersinar menerangi dunia ini. Bagian bumi yang diterangi matahari disebut siang hari, sedangkan bagian bumi yang belum disinari matahari disebut malam hari. Pada malam hari, orang pada umumnya akan tidur, sedangkan pada siang hari, orang akan hidup. Apa artinya hidup? Pada siang hari, manusia akan hidup, artinya kita akan melakukan banyak hal selama kita hidup. Kita bisa berprestasi dengan belajar yang giat. Kita bisa mengembangkan kemampuan kita sebaik mungkin. Kita juga bisa bermain dengan teman,
tertawa, bahagia, makan enak. Wah, banyak yang bisa kita lakukan ketika ada terang matahari, bukan? Ketika malam gelap, kita akan pergi tidur. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidur? Tidak ada selain tidur. Orang yang tidur tidak bisa merasa senang dan tertawa. Orang yang tidur tidak bisa berprestasi. Orang yang tidur tidak bisa bermain bola, menari, atau kegiatan lainnya. Terang membuat kita menjadi hidup, dan gelap membuat kita menjadi tidur, tidak melakukan apa-apa. Bahkan kegelapan tidak bisa membuat kita bahagia dan tertawa. Adik-adik, itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak terang, yaitu menjadi hidup. Anak-anak terang sama seperti anak-anak lain melakukan aktivitasnya, tetapi memiliki kelebihan. Sebagai anak-anak terang, pada saat belajarnya dengan giat, sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan kita dan juga kedua orang tua kita. Sebagai anak-anak terang, pada saat bermain, kita bermain dengan sukacita, tidak berantem, tidak bermusuhan, dan tidak saling egois. Dan sebagai anak-anak terang, pada saat kita berolahraga, kita melakukannya dengan jujur, tidak dengan curang. Sebagai anak-anak terang, kita juga bisa melakukan kebaikan kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, sehingga membuat mereka merasa bahagia. Itulah yang bisa dilakukan oleh anak-anak terang. Jadi, adik-adik sekarang mengerti yang dimaksud dengan ayat hafalan pada hari ini? Efesus 5 ayat 8 bagian akhir yang mengatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang giliran kalian ya yang mengucapkan ayat hafalan hari ini. Ibu akan diam. Oke? Siap? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8 bagian akhir. Betul sekali, luar biasa. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat boneka kerucut seperti ini, dan caranya mudah sekali. Yuk! Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, gunting, dan double tape. Pertama-tama, kertas HVS kita buat menjadi bentuk setengah lingkaran. Tempelkan double tape di salah satu jari-jarinya. Kemudian, tempelkan kedua ujungnya. Dan jadilah badan boneka kita yang berbentuk kerucut. Kita buat lingkaran kecil untuk bagian kepalanya. Bentuk rambut di bagian belakang kertas warna hitam. Gunting dan tempelkan di lingkaran kecil yang telah kita buat. Beri mata, hidung, dan mulut. Lalu, tempelkan lingkaran tadi di puncak kerucut. Jadilah boneka kerucut kita. Untuk mempercantiknya, adik-adik bisa mewarnanya dengan spidol ataupun menempelkan kertas warna seperti yang ibu buat. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing ya. Adik-adik, ibadah small kita hari ini sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, dan juga adik-adik bisa segera membuat aktivitas yang baru kita saksikan tadi ya. Sekarang sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa di dalam diri kami ada terang, dan kami juga belajar bagaimana kami hidup sebagai anak-anak terang. Beri kami kekuatan Tuhan, dan juga berkati kami agar kami boleh terus beraktivitas sebagai anak-anak terang, sehingga boleh membahagiakan mama papa kami dan juga membahagiakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. This the light of